Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini sudah pindah dari tadinya sistem peredaran darah, sekarang kita sudah masuk ke sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum ke sistem pencernaan dan alat-alat pencernaannya, kita harus tahu dulu makanan dan zat makanan. Nah, kita karena didasari Al-Quran sebagai manusia muslim atau orang Islam, maka dasarnya harus pada Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang membahas atau menyinggung mengenai makanan. Nah, ini contoh salah satunya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang berarti, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Sudah jelas bahwa kita harus memakan makanan yang halal dan baik pula. Halal itu bagaimana? Berarti tidak haram. Bukan bagian dari makanan-makanan haram seperti babi, kemudian khamr atau minuman keras atau yang mengandung alkohol, itu tidak boleh karena haram. Dan baik. Baik itu bagaimana? Baik itu cara kita mendapatkan makanannya baik, bukan dari hasil maling atau mencuri. Nah, itu adalah salah satu syaratnya. Jadi selain harus halal juga harus baik cara mendapatkannya. Ini terdapat dalam surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Nah, kemudian selain di surat Al-Baqarah ada juga di surat ke-52. Kalau tidak salah surat At-Tur ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Nah, yang berarti dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Sudah jelas bahwa Allah memberikan rizki kepada kita selaku manusia untuk bahan makanan, yaitu berupa buah-buahan yang termasuk sayur-sayuran, ya pokoknya yang berasal dari tumbuhan. Kemudian daging dari segala jenis, ada daging kambing, ayam, sapi. Nah, itu adalah rizki yang Allah berikan kepada manusia sebagai bahan makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Nah, arti dari makanan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata makan. Jadi makanan adalah kata yang ditambahkan dengan imbuhan an di akhir kata. Artinya, segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses di dalam tubuh. Jadi, makanan adalah semua yang kita masukkan ke dalam mulut dan bisa dicerna oleh sistem pencernaan, itu makanan. Kemudian dia ada beberapa fungsi, membentuk dan mengganti jaringan tubuh. Kemudian memberikan tenaga dan mengatur semua proses tubuh alias metabolisme. Nah, ternyata di sini ada bahasan fungsi makanan terpisah ya. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam KBBI ada membentuk jaringan tubuh, mengganti jaringan tubuh, kemudian mengatur semua proses di dalam tubuh manusia atau metabolisme. Ternyata hampir sama. Di ilmu biologi juga dibahas fungsi makanan ialah yang pertama penghasil energi. Karena jelas kalau kita tidak makan leles alias lemes. Kemudian yang kedua ialah membentuk dan memperbaiki jaringan. Nah, fungsi dari makanan yang lain ialah membentuk dan memperbaiki jaringan apabila ada kerusakan. Ataupun jika tidak ada kerusakan, karena kan sel-sel kita itu setiap hari berganti ya. Ada sel mati digantikan sel baru, ada jaringan yang mati digantikan jaringan yang baru. Nah, itu dibantu oleh makanan atau nutrisi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Makanya apabila seseorang yang misal mengalami kecelakaan, kemudian dagingnya terpotong atau terluka, nah dianjurkan oleh dokter itu memakan makanan yang tinggi protein. Misalnya daging, telur, kemudian ikan. Karena apa? Karena makanan yang mengandung protein lebih cepat untuk memproduksi jaringan, sehingga daging atau luka kita itu dapat sembuh dengan cepat. Kemudian ada menjaga sistem imun. Nah, jelas. Karena kan kalau kita tidak makan, syariatnya kita tidak makan otomatis kita akan lemes. Ketika lemes sakit. Nah, untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh kita harus makan. Kemudian mengatur kerja sistem tubuh. Nah, ini berhubungan dengan metabolisme. Jadi semua sistem di dalam tubuh kita, baik itu pernapasan, pencernaan, kemudian peredaran darah, bisa terjadi apabila kita memiliki tenaga.
apabila ada asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satu asupannya itu adalah makanan. Kemudian, ada beberapa zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, ini adalah zat-zat makanan utama. Yang pertama yaitu karbohidrat. Kita sudah tidak asing ya mendengar kata karbohidrat. Kalian bisa berikan beberapa contoh makanan yang mengandung karbohidrat selain nasi, apa saja? Misal, kalian tahu umbi-umbian, ada singkong, kemudian kentang, lalu ubi. Nah, itu adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian biji-bijian ada gandum, jagung, itu mengandung karbohidrat pula. Nah, karbohidrat itu apa? Karbohidrat adalah salah satu zat makanan utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai penghasil energi. Jadi tubuh kita biasanya sebelum mencerna zat-zat makanan lain terlebih dahulu yang karbohidratnya yang dicerna. Jadi karbohidrat adalah vokalisnya gitu. Jadi zat makanan utamanya. Kemudian, zat makanan selanjutnya yaitu protein. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa sumber-sumber protein itu ada yang dari telur, kemudian dari daging, dan dari ikan. Nah, itu adalah protein hewani atau yang berasal dari hewan. Sedangkan ada protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya biji-bijian seperti kacang, kacang-kacangan, bisa kacang polong, kacang tanah. Nah, itu adalah makanan yang mengandung protein. Protein ini selain berfungsi sebagai sumber cadangan makanan setelah karbohidrat, juga berfungsi tadi untuk membenarkan atau membetulkan atau mereparasi jaringan yang rusak. Kemudian, setelah protein, ada lemak. Nah, untuk sumber lemak, biasanya lemak identik dengan minyak ya, memang itu betul. Jadi, minyak, baik itu minyak di gorengan, atau minyak di ikan, atau minyak di daging, itu kan mengandung minyak ya. Nah, itu minyak-minyak itu memang mengandung lemak. Nah, lemak adalah zat makanan selanjutnya yang dicerna oleh tubuh. Fungsi dari lemak sendiri ialah mempertahankan suhu tubuh kita agar tetap pada keadaan normal. Misalnya apabila kita di lingkungan yang dingin, nah lemak-lemaklah yang dicerna oleh tubuh sehingga tubuh kita tidak terlalu kedinginan. Ada penghangatan tubuh dari dalam. Itu adalah fungsi lemak. Kemudian zat makanan selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ada beberapa jenis, ada yang larut di air, ada yang larut di minyak. Kita biasanya paling sering mengenal adalah vitamin C. Itu contoh-contoh makanannya bisa tomat, kemudian jeruk, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Vitamin A, vitamin D, vitamin E untuk kulit, kemudian vitamin K. Nah, ada juga vitamin B. Dari B1, kemudian ada B12. Nah, itu adalah contoh-contoh vitamin. Nah, makanan-makanan apa saja sih yang mengandung vitamin? Di dalam makanan, jadi misalnya gini, ada susu. Susu kan mengandung lemak karena dia ada minyaknya. Kemudian mengandung protein berasal dari hewan. Juga mengandung vitamin. Jadi dalam satu bahan makanan itu terdapat banyak zat makanan gitu. Nah, misalnya untuk vitamin B ada di susu, telur, kemudian di buah. Lalu untuk vitamin C misalnya tadi sudah saya sebutkan di jeruk. Jeruk bisa jeruk lemon, jeruk bali, dan lain sebagainya, berbagai jenis jeruk. Kemudian untuk vitamin B selanjutnya bisa dari kacang-kacangan atau dari wortel, kemudian gandum. Pokoknya banyak sekali bahan makanan yang mengandung vitamin. Intinya bahan makanan yang sehat ialah bahan makanan yang mengandung zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah,
Kemudian, zat makanan selanjutnya yang diperlukan oleh tubuh kita adalah mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi mineral dan juga air sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa beraktivitas melakukan seluruh sistemnya secara normal. Nah, untuk contoh-contoh mineral misalnya adalah kalsium. Kalsium bisa kita dapatkan melalui susu. Kemudian setelah kalsium ada fosfor, magnesium, kalium, zat besi, sulfur. Pokoknya mineral-mineral di alam itu ada beberapa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Misalnya kalau zat besi kita bisa dapatkan dari bayam. Kemudian kalau magnesium kita bisa dapatkan dari biji-bijian seperti padi, kemudian gandum itu mengandung magnesium. Nah, dan yang selanjutnya itu adalah air, jelas. Karena tubuh manusia lebih dari setengahnya itu mengandung air, maka dibutuhkan asupan air yang banyak. Maka dianjurkan kalau tidak salah 1 liter per hari itu adalah 8 gelas ya. Kalau tidak salah, tapi kalian boleh cari-cari lagi berapakah kadar air yang dalam sehari harus dimasukkan atau dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, ini adalah zat-zat makanan utama yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu karbohidrat, kemudian protein, ada lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, kita dulu waktu SD mungkin mengenal bahwa ada istilah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya itu ada apa-apa saja dan yang menyempurnakannya adalah susu. Ternyata setelah diteliti atau setelah dipelajari lebih lanjut, 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak berlaku lagi. Karena tidak semua orang sistem pencernaannya cocok dengan susu. Ada orang-orang yang intoleran terhadap laktosa di susu, sehingga apabila dia mengkonsumsi susu, dia akan mengalami diare misalnya. Atau ada orang-orang yang tidak cocok dengan kacang-kacangan, seperti kacang tanah dan lain sebagainya, itu ada yang alergi kan. Jadi, makanan yang bagaimana sih yang harus dimasukkan atau dibutuhkan oleh tubuh kita? Nah, yaitu adalah makanan sehat dan seimbang. Makanan sehat dan seimbang adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, makanannya harus higienis, yang berarti bersih, pencuciannya, kemudian proses pemanenannya, lalu proses masaknya. Kan ada ya beberapa bahan makanan yang tidak boleh dimasak terlalu matang, misal. Terus ada juga bahan makanan yang tidak boleh dimasak setengah matang, ada. Nah, makanan higienis itu yang cara memasaknya tepat, pembersihannya juga tepat, sehingga bisa disebut makanan higienis. Jadi higienis bukan hanya tentang bersih. Kemudian ada syarat yang selanjutnya ialah makanan bergizi. Makanan bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan tadi yang sudah disebutkan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan bergizi. Jangan sampai makanan yang kita makan adalah makanan tidak sehat, misalnya junk food atau makanan cepat saji seperti burger, kemudian chicken. Boleh memang memakan makanan seperti itu, makanan junk food sesekali. Tetapi apabila terlalu sering, misalnya kita terlalu sering mengkonsumsi chicken. Chicken kan memang mengandung protein ya dari ayam, tetapi di kulitnya itu ada tepung yang digoreng dengan minyak. Nah, karena terlalu banyak minyak, maka lemaknya pun terlalu banyak. Apabila terlalu banyak lemak di dalam tubuh kita, otomatis akan ada gumpalan atau endapan-endapan lemak, sehingga jika terlalu banyak dan terlalu sering dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah dan terjadilah penyakit stroke misalnya. Nah, maka makanan sehat dan seimbang haruslah makanan yang bergizi. Gizinya itu semua jenis gizinya ada gitu di makanan yang kita makan. Lalu syarat selanjutnya ialah makanannya itu mudah dicerna. Nah, mudah dicerna itu seperti apa? Misalnya, makanan yang mudah dicerna adalah yang berasal dari alam, yang dari hewan ataupun yang dari tumbuhan. Ada misal contohnya itu
Nah, ternyata bahan makanan dari tumbuhan lebih sulit dicerna oleh tubuh manusia dibandingkan makanan yang berasal dari hewan. Kenapa demikian? Karena misal kita makan kangkung nih atau makan genjer. Terkadang ketika kita mengeluarkan feses, si kangkung atau genjernya itu tidak tercerna lebih halus gitu. Karena ada suatu zat yang namanya selulosa dan manusia tidak memiliki enzim yang bisa menghancurkan selulosa. Selulosa itu adalah suatu zat yang ada di tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan. Nah, yang memiliki enzim yang bisa menghancurkan selulosa adalah hewan-hewan ruminansia yang memakan rumput seperti sapi, kambing, kuda. Mereka memiliki enzimnya, tetapi untuk manusia dia tidak memiliki suatu enzim yang bisa menghancurkan selulosa. Sehingga tumbuhan atau makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan lebih sulit dicerna oleh manusia ketimbang makanan yang berasal dari hewan. Tetapi karena memang makanannya harus seimbang, sesekali boleh, sangat dianjurkan kita mau makan sayur-sayuran karena itu sehat ya. Namun memang agak sulit dicerna saja gitu. Kemudian, nah ini gizi seimbang. Tadi harus seimbang. Seimbang itu diperlukan untuk apa? Yang pertama untuk pertumbuhan. Kemudian kan tumbuh itu bertambahnya ukuran ya, bertambah ukuran, tinggi dan berat. Kemudian untuk perkembangan ialah perkembangan secara mental, emosi dan psikologis. Bukan berarti kalau tumbuh itu ke atas dan berkembang itu ke samping, bukan seperti itu ya. Tumbuh itu baik dia bertambah tinggi maupun bertambah bobot beratnya, itu namanya tumbuh. Sedangkan untuk perkembangan ialah pertambahan secara emosional, secara psikologis itu perkembangan. Kemudian untuk kecerdasan, pemeliharaan kesehatan dan aktivitas. Nah, gizi seimbang itu diperlukan untuk semua kegiatan manusia, intinya seperti itu. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga jauh-jauh sebelum ada penelitian oleh para ilmuwan, Al-Quran sudah menyebutkan bahwa kita harus makan atau mengkonsumsi segala sesuatu dengan seimbang. Ini adalah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, yang berarti makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ini adalah ayat Al-Quran di dalam surat Ali Imran. Jadi, Allah sudah menyebutkan bahwa manusia harus makan dan harus minum, tetapi jangan berlebihan. Jangan terlalu kenyang, jangan kelaparan. Nah, karena Allah tidak suka orang yang berlebihan. Intinya, kita harus makan makanan yang seimbang. Seimbang kadarnya tidak terlalu banyak sehingga tidak kekenyangan. Atau dalam bahasa Sunda, kamerkaan. Kemudian, seimbang juga dalam gizinya, jadi tidak terlalu banyak karbohidratnya tetapi kurang lemaknya, tidak terlalu banyak protein tetapi kurang karbohidratnya, ya seperti itu. Karena kalau kelebihan karbohidrat nanti akan tumbuh penyakit diabetes. Apabila kelebihan lemak, tadi saya sudah sebutkan ada salah satu contoh penyakitnya adalah stroke. Jadi kita harus makan makanan yang seimbang gitu. Nah, ini adalah penyerapan zat makanan di dalam tubuh kita. Tadi sudah saya sebutkan. Oh, ternyata sebelum protein, lemak dulu ya. Oke, tadi saya salah. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat dibutuhkan oleh tubuh kita sebanyak 55-67%. Nah, setelah misal tidak ada karbohidrat di dalam tubuh kita, maka yang selanjutnya dicerna sebagai sumber energi adalah lemak. Kemudian setelah itu baru protein. Nah, kita akan belajar mengenai BMR dan BMI. Ini adalah penghitungan yang menghitung energi yang dibutuhkan oleh manusia pada proses metabolisme, yaitu BMR, dan BMI adalah istilahnya gizi seseorang gitu. Harus kita menghitung gizi seseorang, apakah kelebihan kekurangan menggunakan tinggi dan berat badan. Ini secara teoritis bisa dibaca pengertiannya. Nah, kemudian rumusnya. Yang pertama untuk BMR. Untuk BMR,
untuk pria dan wanita beda rumusnya. Perbedaannya terdapat pada energi yang digunakan. Untuk pria lebih banyak, yaitu 1 kilokalori per jam. Kemudian untuk wanita 0,9 kilokalori. Nah, dikalikan bobot badan dalam kilogram, misalnya kita berapa nih? 43 kilo, berarti kalau wanita 0,9 dikali 43 kilo dikali 24 jam. Nah, itu adalah energi yang kita butuhkan dalam waktu 1 hari gitu. Namun untuk orang yang lebih dari 50 tahun, rumusnya itu dikurangi 0,1 untuk energinya, karena memang semakin bertambah umur, semakin kecil pula energi yang dibutuhkan untuk metabolisme, karena jaringannya sudah tua, sel-selnya juga sudah ada yang misalnya mati tapi tidak beregenerasi kembali, seperti itu. Nah, beda energinya. Jadi untuk yang lebih dari 50 tahun, untuk pria 0,9, untuk wanita 0,8. Tinggal dikalikan saja, ini mudah. Nah, untuk yang BMI, kalian harus menghitung bobot badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan. Nah, tinggi badannya dalam satuan meter, kemudian dikuadratkan. Jadi, misalnya, nah ini, berat badannya adalah 50 kg. Kemudian, untuk tinggi badannya, misal kita beri contoh 150 cm. Nah, ingat bahwa tadi di dalam rumus yang tinggi badan itu harus dikemeterkan terlebih dahulu. Berarti kalau sentimeter dibagi 100 kan, tinggal 150 dibagi 100 adalah 1,5. Berarti dalam satuan meter sudah 1,5. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya. BMI sama dengan berat badan. Oke, dibagi tinggi badan dipangkatkan 2. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. 50 per 1,5 kuadrat. Kita kuadratkan dulu, adalah hasilnya itu 2,25. Iya, susah. Kemudian setelah itu kita hitung 50 dibagi 2,25, hasilnya itu berapa? Ya, 22,2. Kalian sudah menemukan hasilnya. Nah, ini yang apabila itu adalah indikatornya. Kalau misalnya hasilnya 16-18 berarti kurang gizi, kemudian dan seterusnya. Sampai yang obesitas. Jika BMI-nya lebih dari 30, artinya adalah obesitas. Nah, hasil penghitungan kita tadi adalah 22,2. Berarti dia masuk ke yang mana? Ke BMI yang kedua, yaitu 18,5 sampai kurang dari 24. Artinya dia memiliki gizi yang baik. Oke, untuk yang ketiga, diklarifikasi itu berarti artinya gizi lebih gitu ya. Yang lebihnya tidak tertulis. Jadi kurang, baik, lebih, dan obesitas. Kemudian untuk tugasnya, kalian harus menghitung BMI dan BMR masing-masing. Jadi kalian harus menghitung yang diri sendiri saja. Jadi kalau misalnya yang BMR kan ada pria ada wanita, berarti kalau kalian siswi yang wanita saja, kalau kalian siswa yang pria saja. Kemudian kalian harus menuliskan seluruh makanan yang kalian makan hari ini. Misalnya saya sarapan nasi dengan telur, berarti kalian tulis nasi dan telur untuk sarapan. Kemudian analisis kandungannya, misalnya nasi mengandung karbohidrat, kemudian telur mengandung protein, mengandung lemak, mengandung apa. Nah, nanti setelah beres 1 hari ini, misalnya kalian makan sarapan pagi, kemudian makan siang, dan makan malam, kemudian kalian juga tuliskan jajanan-jajanan apa, misal kalian jajan seblak. Nah, ya di dalam seblak itu ada apa saja? Misal ada mie, berarti mie mengandung karbohidrat. Misal, kemudian ada tulang adalah berasal dari ayam, berarti dia mengandung protein dan lain sebagainya. Jadi kalian menuliskan seluruh makanan yang kalian makan, kemudian analisis zat makanannya.
Dia mengandung karbohidrat kah, mengandung protein, mengandung lemak, atau mengandung vitamin. Nah, untuk misalnya, ibu saya tidak tahu makanan yang saya makan itu kandungannya apa. Biasanya suka ada di kemasan belakangnya. Makanan itu mengandung apa saja gitu. Kemudian kalian tuliskan untuk 1 hari ini ya. Berarti dikumpulkannya bisa mulai besok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah materi untuk hari ini. Mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.